psikotes. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai melaksanakan kegiatan praktek. Oke. Nah, mungkin di pertemuan kemarin itu kalian saya suruh untuk melakukan coding, oke, di operator aritmatika, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan, oke, secara detail, ya. Oke. Hari ini masuk semua? Satu nggak masuk siapa? Cahya Adam ini ya? Oke, kenapa ini nggak masuk? Oke. Untuk siang hari ini sampai nanti jam pulang, oke. Jadi untuk hari ini sampai jam pulang kita akan bahas terkait yang namanya operator pemrograman, oke. Mungkin kemarin sudah sampai mendapatkan terkait operator pemrograman, tetapi hari ini akan saya jelaskan secara detail, oke. Bagaimana operator pemrograman itu dan pentingnya operator pemrograman itu, oke. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah sebuah PC. Jadi kalau kalian kemarin nge-code coding itu ya, tampilannya warna hitam putih. Nah, itu sampai lagi merangkai puisi. Puisi untuk siapa? Untuk komputer. Berbahagialah kalian yang awalnya tidak bisa membuat sebuah teks puisi. Ketika masuk di jurusan RPL, sampai akhirnya bisa membuat puisi, tapi puisinya program. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya di bahasa Jawa ya, tapi di seluruh bahasa pemrograman. Mungkin yang kemarin ikut ekstra sudah pernah saya kenalkan atau sudah saya tunjukkan. Di berbagai bahasa pemrograman, operator ini sama. Lalu mengidentifikasi dari jenis operator berdasarkan fungsinya. Nanti ada plus, minus, bagi, modulus, dan lain-lain. Lalu menerapkan operator dalam ekspresi dan pernyataan pada bahasa pemrograman Jawa. Jadi kita akan mencoba nanti menggunakan bagaimana operator ini bekerja. Lalu menganalisis hasil eksekusi program seperti biasa. Saya nanti akan meminta sampean untuk melihat ketika program ini sudah sampai coding, sampean nanti silakan dianalisa apakah sudah benar sih ya, hasil atau pekerjaan yang kita harapkan. Seperti itu. Lalu membangun program sederhana berisi apa? Di operator pemrograman goal akhirnya adalah saya ingin membuat sebuah kalkulator. Kalau kalian pernah buka kalkulatornya Windows, kita tahu kalkulator Windowsnya itu seperti apa. Nah, di situ nanti kita akan membuat seperti itu. Saya lanjut sekarang. Sebelum saya masuk ke materi, saya minta sampean silakan dibuka yang namanya Kahot. Kahot, tahu Kahot? Pernah nggak? Di SMP pernah nggak pakai Kahot? Nah, pernah ya? Oke, nggak pernah. Kalau gitu gini, saya minta sampean untuk buka situs. Jadi dibuka Google Chrome-nya. Kita buka akses situs namanya Kahot seperti ini. Oke. Silakan buka Google Chrome-nya dan silakan akses aplikasi yang namanya Kahot. Nanti kalau muncul cookies gitu, muncul accept all cookies ya. Kalau muncul tampilan cookies gitu ya. Cookies ya, cookies itu. Nah, nanti ketika kita belajar pemrograman web, saya akan jelaskan cookies itu apa. Cookies bukan makanan. Ya, sip, betul. Kahot, ya betul. Nah, ya. Sudah diposisikan kahotnya? Sudah. Jadi kalau saya buka kahot itu nanti tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Kahot. Oke, tampilan kahot itu awalnya adalah seperti ini. Di sini kalau muncul kayak tulisan di bawah ini, sampai bisa klik accept all cookies. Accept all cookies. Jadi kita biarkan cookies itu berjalan. Nanti kalau sudah, silakan masuk di join game atau enter pin. Pilih yang join game. Posisikan yang di join game, berarti sebelah kiri atas. Sebelah kiri, sebelah kanan atas. Nah itu join game.
join game-nya tunggu apa-apa dari saya. Sudah bisa dibuka semua seperti di depan? Ya. Ini sifatnya pretest ya. Jadi saya pengen tahu sampai mengenalnya lebih baik. Semoga agak lembut ya. Oke, nanti kalau udah muncul pinnya, nah dia pinnya silakan dimasukkan 168927. Oke, 168927. Kalau sudah silakan di enter. Filda Sehanif, Glenn, Berli, Damar, Kinanti, Naufal. Oke. Yo. Masukkan dulu totalnya, berarti kalau siswanya 28 berarti ada 27 siswa. Saya tunggu. Masih 19, 23, 24. Kalau misalnya kasih nama Pak, nama saya kasih spasi tidak apa-apa, silakan. Ini tidak ada aturan harus pakai underscore, itu tidak ada, bebas. Yang penting ada namanya. Oke, sudah ya? Sudah, coba saya start. Nanti setiap soal itu jumlahnya di sini ada sekitar 8 soal. Setiap soal itu waktunya 20 detik. Sudah? Oke, siap. Sudah siap ya? Saya start sekarang. Pretestnya adalah nah, operator dalam Java digunakan untuk silakan diklik nanti sesuai warna yang ada di tempat sampean. Jangan sampai waktu habis ya. Oke. Nah, di sini kita lihat berapa ini ya. Ada yang kurang gitu ya. Oke. Waktunya cuma sorry. Maaf ya. Bukan 20 detik ternyata 10 detik. Oke. Lagi ya, sudah siap? Ya. Jadi nanti dia lihat jawabannya yang mana? Yang paling tepat. Next. Nomornya berapa ini? Oke, kita next. Oke. Bisa hasil pergi. Sudah. Ayo. Oh, cepat. Waktunya bergerak. Oh, ini 20. Oh ya, 20 detik. Oke. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu yang jawab plus itu siapa? Ayo, plus apa saya plus? Ngaku-ngaku. Yang jawab plus siapa? Siapa? Ayo. Yang jawab apa ini? Bintang. Jadi perkalian itu ya? Ya. Oke. Jadi di sini ada 15 anak yang menjawab benar. Yang benar adalah persen. Untuk persen. Oke. Sudah? Siap? Next. Tuh. Oke ya. Lanjut nih. Ini posisinya 5 besar ini ya. Oke, saya lanjut ya. Next lagi. Nah, ini gampang ini ya. 10/2. Siapa adalah? Lanjut ya. 10/2 adalah garis miring itu orang berapa? Jadi 10 dibagi 2 berapa? 5. Ini ada yang jawab 9 nih. Siapa ayo? Siapa ayo?
yang ada Rizky ini naik cukup signifikan ini. Lanjut ya. Siap ya. Jawabannya cuma 2, true or false. Operator seperti ini, benar bernilai true jika dua nilai tidak sama. Operator tanda seru sama dengan bernilai benar jika dua nilai tidak sama. Benar nggak? Ya, ayo. Jawabnya cuma 2, true or false. Tanda seru sama dengan, ada yang tahu artinya? Apa? Ada yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu operator tanda seru sama dengan ini artinya apa? Nah, maksudnya operator tanda seru sama dengan ini dia menandakan apa? Dia operator apa? Sama dengan atau tidak sama dengan? Tanda seru sama dengan, ini operator sama dengan atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan. Jadi operator yang ada di depan itu adalah tidak sama dengan. Oke. Jika dua nilai tidak sama, maka benar kan? 2 sama dengan 2, berarti benar kan? Kalau 2 tanda pentung, ya tanda seru sama dengan 3, itu berarti salah apa benar? Benar kan ya? Kita lihat sekarang ya. Wah, oke. Ada yang turun ini, ada yang turun ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Tetap true or false. Operator tanda bintang digunakan untuk operasi pembagian. Salah kan ya? Operator bintang digunakan untuk operasi perkalian. Fokus campur ke dewi. Kita lihat sekarang skornya siapa? Lanjut ya. Quiz lagi. Manakah pernyataan yang benar untuk mendeklarasikan variabel bertipe data integer di Java? Nah, bagaimana caranya? A, B, C atau D? Atau merah, biru, kuning atau hijau? Yang benar yang mana nih? Nih, materi kita biar dulu nih. Yang mana yang benar Pak? Kalau di Java, int diikuti nama variabel lalu adalah nilainya atau value-nya. Oke? Pak, tadi saya salah ngeklik Pak kayaknya Pak. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan hampir sama tuh ya? Iya. Ini kita dapetin. Nah, berarti kan kita tidak pakai dapetin, kan gitu ya? Kalau di sini ini tidak ada ini. Ini udah benar yang di sini, tapi yang ini yang bisa dikenali sama Java. Oke. Lanjut Pak. Kita lihat skornya kan kita lihat dulu. Kita lihat sekarang kita next nomor 7 pertanyaan 7. Jika kita ingin menyimpan nama seseorang, tipe data yang paling tepat di Java adalah lihat warnanya, bentuknya. Lihat misalnya pema dulu. Ini ada yang double ini ya. Oke, kalau double itu untuk apa? Double itu untuk apa? Tipe data double bilangan desimal. Oke. Jadi untuk menyimpan data seseorang apa itu berarti kita pakai string. Kita lanjut sekarang. Kita lihat dulu nih skornya.
variabel luas adalah oh belum mulai. Jari-jari, berarti kalau double P ini padatannya apa double itu? Desimal. Oke. Jari-jari ini padatannya apa? Di depan itu apa ini? Jari-jari itu ini padatannya apa? Integer. Double luas. Jadi kan luas itu variabel luas, dia memiliki tipe data double. Nah, kok ada yang jawab integer? Ada yang jawab boolean? Ada jawab. Kan di sini udah terus tuh. Double. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Lanjut aku sepanjang kalah. Ini sama ini. Ya. Sesuai kayak ini. Ganti. Jadinya siapa jadi? Oke. Peringkat 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini muncul semua ini. kalah di sana. Saya pengen lihat nih, rewardnya apa? Ini adalah rewardnya ya. Lagi Adalah ini apa? Lagi bawa suruh Pak. Pretestnya 4019. Jadi 4019. Dinyatakan bahwa ya 50% lah, menyentuh 50% soal yang dikerjakan itu benar. Ya, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita coba nih. Kita uraikan sekarang. Yang kita bahas saat ini adalah kita coba buka modulnya dulu. Modulnya dibuka. Modul yang dari saya silakan buka. Nah, ini ada namanya operator pemrograman ya. Jadi bahasa di dalam kita menyebutnya itu bukan lagi bilangan, tapi kita bilang dia adalah sebuah operan. Jadi ada operan, kalau yang ini adalah operator. Oke. Kebetulan yang ada di depan ini yang kita bahas masih penjumlahan. Oke. Kalau kita lihat di sini ada 7 jenis operator. Oke, ada 7 jenis operator. Oke. Nanti kita akan ulas satu-satu. Kita tidak dan biasanya dalam 7 jenis ini mungkin butuh waktu sekitar 2 kali pertemuan. Kenapa? Kalau di operator aritmatika, operator assignment sama increment decrement ini sama ini perbandingan relasi itu masih cepat lah. Kenapa? Karena hanya butuh logika yang iya dan tidak berbaca. Tapi kalau udah masuk di operator logika, bit based dan operator kanal kita butuh waktu di situ. Oke. Nah, yang pertama di operator aritmatika, mungkin kemarin sudah saya minta untuk coba untuk belajar mandiri dulu ya. Saya minta untuk coding. Operator ini kita gunakan seterusnya. Oke. Operator ini kita gunakan seterusnya. Yang membedakan simbol di aritmatika. Aritmatika kan berarti hubungan dengan matematika ya, matematik ya, penjumlahan, proses perhitungan. Di perkalian, oke, di perkalian itu kalau biasanya di matematika itu pakai x gitu ya, x kecil gitu ya. Nah, akan tetapi di pemrograman dia berganti menjadi tanda bintang. Oke. Lalu pembagian juga sama di sini. Kalau di matematika biasanya pakai titik 2 gitu ya, atau tanda garis miring ada, atau yang garisnya di bawah gini ya. Nah, kalau di operator aritmatika di sini garis miring itu adalah sebagai operator pembagian. Modulus itu adalah sisa bagi. Oke. Nah, saya lanjut. Oke, ini kita sudah coba ini kan ya. Ada yang error nggak yang terkait job yang ini? Ada yang error? Yakin? Yakin? Gak apa-apa. Kalau Pak, saya ada yang error nih Pak. Aman ya? Yang operator aritmatika
Bosnya apa? Rumus tabung itu kalau nggak salah kuadrat ini ya? Bener ya? Saya masih ingat ya? Padahal saya udah lama nggak sekolah nih. Ini ya? Bener nggak? Bener nggak? Coba di browsing, bener nggak? Yakin bener? Terus Jawab. Loh, bener nggak? Coba di browsing sih. Bener ya? 2 kali PR kuadrat T ya? Oke. Nah, tugas kalian, nah itu kan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa variabel yang harus saya definisikan? Variabelnya ada berapa yang harus didefinisikan? Berapa variabel yang harus didefinisikan? Berapa? 3, 4, 2. Variabel yang harus didefinisikan berapa? Variabel yang harus didefinisikan berapa? 4. Benar nggak? Apa aja? 2. 3. Yang harus kita definisikan adalah 4. Yang pertama adalah volumenya. Oke. Yang kedua adalah jari-jarinya. Yang ketiga adalah pi-nya. Karena pi-nya adalah konstanta, kita anggap dia adalah sebagai variabel dulu ya. Lalu kita siapkan t-nya. Benar ya? Oke. Berarti ada 4 variabel yang harus kita siapkan. Dari 4 variabel ini ada 1 konstanta. Jadi kita kerucutkan lagi, ada 3 variabel dan ada 1 konstanta. Oke. Sekarang silakan sampean buat file namanya volume tabung.java. Silakan sampean buat file namanya volume tabung.java. Ingat, jangan sampai ada yang namanya tanda atau karakter spasi. Harus pakai underscore atau digandeng. Volume tabung. Volume tabung.java. Oke, siap. Oh, Javanya belum. Volume tabung titik Java. Enter. Nah, oke. Silakan mulai untuk diproses coding. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali adalah pasang tuh package-nya. Package apa? Setelah itu public class apa? Public static void main. Nah, kalau sudah dikasih, silakan melakukan definisi pada variabelnya dulu. Tipe datanya apa, variabelnya apa. Sampai bisa lihat di gimana? Jadi kalau kamu ngetik dia nggak akan
import titik import spasi Java titik 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 koma. Jadi nggak perlu yang panjang. Ini karena dia pakai double, oke. Ini dia panjang kan ya. Kita sebenarnya nanti bisa formatting, nanti kita akan bahas satu-satu. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa dipahami. Nah, oke, jadi ini untuk tugas siang hari ini untuk penjualan, untuk perhitung volume tabung, oke? Bisa dipahami ya? Coba saya besarkan biar nanti bisa ditiru. Jadi yang masih ada yang trouble atau yang salah, sampai bisa untuk melihat yang dikerjakan oleh temanmu di depan. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke operator. Yang setelah operator